Perkenalkan, nama saya Veronica Tosi, NIM 19100-158, mahasiswi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh variabel ekonomi terhadap konservasi sumber daya alam, alokasi dan pemanfaatan tanah multiguna, analisis biaya dan manfaat penggunaan sumber daya alam, dan upaya kelestarian penyelamatan lingkungan. Di sini saya mengambil studi kasus tentang analisis keberlanjutan LILIFUG tinjauan persepsi masyarakat lokal. Yang pertama, saya akan menjelaskan LILIFUG dan asal-usul LILIFUG itu sendiri. LILIFUG merupakan suatu kawasan di perairan laut yang terbentuk kolam yang tergenang pada saat air laut surut. Pada saat surut ini banyak ikan terangkap di dalamnya. Karena itu masyarakat kemudian mengelola sumber daya ini untuk ditutup dari aktivitas penangkapan ikan sehari-hari dan dibuka satu untuk sekali atau 2 kali dalam setahun, sesuai dengan kesepakatan untuk dapat dimanfaatkan. LILIFUG tersebut merupakan hak milik dari suatu suku tertentu dengan pengelolaannya dilindungi oleh hukum adat. LILIFUG yang ada di Kabupaten Kupang terdapat 3 buah, yaitu LILIFUG Banymusu dan LILIFUG Gatal di Desa Bolok serta LILIFUG Baineo di Desa Koneom. Batas-batas wilayah LILIFUG yang ditutupi sebagai daerah konservasi yaitu sejajar dengan jarak pantai dengan luas. Yang pertama LILIFUG Gatal 200 kali 100 meter, kedua LILIFUG Gatal 370 kali 30 meter, dan LILIFUG Baineo adalah 100 kali 50 meter. Batas-batas wilayah tersebut juga diberi tanda. Awalnya tanda yang diberikan berupa batu, namun karena batu-batu tersebut sering dibongkar pada saat dibuka, maka batas tersebut diganti dengan menggunakan kayu. Kepemilikan LILIFUG oleh suatu suku tertentu adalah karena sejarah awalnya ditemukan wilayah tersebut oleh salah satu anggota suku tersebut sehingga dapat diklaim sebagai miliknya secara adat. Kesepakatan untuk menutup daerah tersebut dilakukan atas keinginan bersama dan oleh tokoh adat, pemerintah desa, tokoh agama, serta masyarakat. Suku Holbala merupakan suku yang menguasai LILIFUG di Desa Bolok saat ini. Komponen masyarakat yang berperan dalam kearifan lokal pengelolaan LILIFUG terbagi dalam 5 unsur, yaitu tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, masyarakat, dan orang luar desa. Tokoh adat memiliki peran sebagai penjaga sumber daya tersebut, khususnya ikan yang ada di dalam LILIFUG, serta membantu pemerintah desa dalam menghimpun informasi tentang adanya gangguan pencurian ikan di dalam wilayah tersebut. Tokoh agama dan pemerintah desa bersama-sama memiliki peran sebagai pengambil kebijakan, pertimbangan, serta pemberian dukungan di dalam penerapan aturan yang sudah dibuat. Pemerintah desa juga berperan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas saat waktunya LILIFUG dibuka. Penangkapan ikan pada saat dibuka LILIFUG dilakukan oleh masyarakat desa maupun dari luar desa tersebut. Penangkapan ikan tersebut biasanya dilakukan dalam 2 hari, tergantung dari keputusan pemilik LILIFUG. Pembukaan LILIFUG biasanya dimulai dengan pesta adat dan ritual agama sebelum dilakukan panen ikan di wilayah tersebut. LILIFUG merupakan suatu bentuk hak-ulatan laut, hak penguasaan masyarakat, hukum atas tanah, air sungai, pantai, tumbuh-tumbuhan liar, satwa liar di dalam lingkungan guna kepentingan masyarakat hukum sendiri dan anggota-anggotanya serta orang luar yang membayar retribusi untuk itu dinamakan hak ulayat. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang merupakan kekuatan hukum yang mencakup eksistensi institusi lokal yang ada di beberapa daerah dalam mengelola sumber daya ikan. LILIFUG merupakan salah satu pengelolaan sumber daya perikanan atau Community Based Management.
Community based management merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sendiri dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan, tujuan, dan aspirasinya. LIFOK ada bermacam-macam, di antaranya kolam ikan, yang kedua, tempat atau kolam berlindungnya ikan yang dilindungi, yang ketiga, kolam ikan yang pemiliknya adalah suku tertentu saja, yang berikutnya suatu tempat atau kolam ikan alami di laut saat air laut surut yang dikelola secara adat untuk dapat dipanen pada waktunya. Kemudian pelestarian budaya lokal. Sejarah mengenai LIFOK umumnya diketahui masyarakat dari orang tua, masyarakat, dan kerabat. LIFOK diwariskan oleh leluhur sejak tahun 1950 hingga sekarang dan dijaga oleh beberapa suku. Dan kemudian pada saat panen, maka akan dipanen oleh seluruh masyarakat sekitar melalui penyebaran undangan. LIFOK sudah ada atau ditemukan sejak tahun 1960 oleh para orang tua atau suku tertentu yang kemudian dijaga dan diwariskan kembali ke generasi penerusnya hingga sekarang. LIFOK dianggap sebagai sebuah kolam yang ada sejak dahulu untuk menangkap ikan dan kemudian dijaga oleh suku-suku dan kemudian diklaim menjadi milik mereka. Awalnya LIFOK hanyalah sebuah kolam alami, tetapi kolam tersebut memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat setempat. Namun beberapa orang yang berasal dari suku yang berbeda saling membantu untuk menjaga kolam alami tersebut dengan diberi pembatas atau dipagari dengan batu karang, dan pada waktu panen LIFOK dibuka oleh para pemiliknya dengan mengundang masyarakat sekitar untuk secara bersama-sama memanen hasil atau ikan yang ada dalam kolam. LIFOK merupakan suatu peninggalan dari suku Baimusu dan sampai sekarang dilanjutkan oleh keturunannya sampai sekarang dan dilindungi oleh pemerintah dan adat. LIFOK merupakan warisan dari orang tua pada zaman dahulu yang kemudian sekarang ini telah diwariskan kepada anak dan cucu mereka sebagai generasi penerus. Aturan dan sanksi diterapkan dalam pengelolaan sumber daya LIFOK ini. Aturan yang terdapat dalam pengelolaan ini diantaranya tidak boleh mengambil hasil laut apapun yang terdapat di dalam wilayah LIFOK. Penggunaan alat tangkap yang dibolehkan pada saat buka LIFOK adalah tangkap yang ramah lingkungan, misalnya serok dan tombak, serta mekanisme keikutsertaan dalam waktu buka LIFOK yaitu membayar biaya masuk sebesar 2.500 per orang. Sanksi yang diterapkan bila terjadi pelanggaran diantaranya berupa uang sebesar 50.000 bagi masyarakat desa dan 250 bagi masyarakat di luar desa. Selain itu, dikenakan denda babi atau kambing, beras, dan sarung. Hak penguasaan LIFOK dipegang oleh pemilik dan aparat desa, namun otoritas penentuan waktu pembukaan atau panen atau penutupan LIFOK tersebut adalah hak pemilik beserta keluarganya, dan aparat desa hanya mengesahkan dan menyebarkan informasi saja. Peran masyarakat dalam perlindungan sumber daya adalah mengawasi dan memelihara sumber daya laut dan pesisir. Begitu pula dalam hal pemindatanganan LIFOK sepenuhnya ada di pihak pemilik atas sepenuhnya pemerintah desa. Pemindatanganan ini pernah terjadi pada LIFOK Baimusu, di mana awalnya dimiliki oleh marga Leskodat, dan namun dengan pertimbangan kekeluargaan dan kepentingan kedua belah pihak kemudian disepakati untuk dipindahtanganan kepada marga Baimusu. Beberapa manfaat dalam diperoleh oleh masyarakat dari LIFOK ini adalah baik manfaat secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat adalah manfaat untuk individu maupun rumah tangganya karena dapat menambahkan penghasilan dari penangkapan ikan pada saat buka LIFOK. Manfaat sosial dirasakan oleh masyarakat untuk kehidupan kelompok atau lingkungan sosialnya.
serta meningkatkan hubungan sosial antara satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya, serta menjaga hubungan sosial dengan tetangga sekitarnya yang ikut pada waktu buka lilifuk, bahkan dengan masyarakat di luar desa. Manfaat sosial lainnya adalah waktu buka lilifuk memberikan hiburan gratis bagi masyarakat dengan berkreasi menonton acara buka lilifuk tersebut. Selain itu, lilifuk menjadi tradisi setempat karena lilifuk merupakan warisan orang tua. Selain itu, lilifuk ini memberikan manfaat menjaga budaya daerah setempat karena pada saat dibukanya dilakukan pesta adat yang menampilkan acara-acara seni setempat. Pengelolaan sumber daya alam merupakan upaya-upaya pelestarian dan perlindungan keanekaragaman biologi pada tingkat genetik, spesies, dan ekonomi, serta menjamin kekayaan alam, binatang, dan tumbuhan di seluruh kepulauan Indonesia. Sumber daya alam yang lestari dapat menjamin keberlanjutan produksi dan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan mengakibatkan kesejahteraan umat manusia dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia. Pengelolaan sumber daya alam yang arif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan degradasi lingkungan. Peran masyarakat dalam pengelolaan suatu daerah perlindungan laut berbasis masyarakat dalam bentuk kearifan lokal merupakan wujud tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya tersebut harus menyelaraskan antara aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya yang menopangnya. Persepsi masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya perikanan didapati untuk mengetahui pentingnya kelestarian sumber daya perikanan dalam menopang kehidupannya. Kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap suatu pengelolaan sumber daya mutlak diperlakukan untuk mengetahui sejauh mana peran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya perikanan tersebut. Persepsi masyarakat ini juga dilakukan untuk mengetahui posisi dan peran serta masyarakat di antara kawasan tersebut. Apakah masyarakat menjadi penghalang bagi keberlanjutan kawasan konservasi atau masyarakat justru dapat diharapkan memiliki peran aktif dalam pelestarian dan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut. Upaya melegalisasi nilai-nilai tradisional dalam pemanfaatan dalam pelestarian sumber daya pesisir telah dilakukan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang melalui pemberian ruang ke dalam zona lainnya, yaitu zona kearifan lokal yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Nasional Laut Sau dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 sampai 2034. Selain itu juga lembaga pemerintah desa melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2012 tentang perlindungan sumber daya laut di wilayah lilifuk. Peraturan ini dibuat berdasarkan pada nilai, norma, dan prinsip yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir. Peraturan ini sekaligus menggambarkan adanya kemauan dan kegiatan pemerintah desa, lembaga adat, dan masyarakat untuk memunculkan kembali fungsi kearifan lokal dalam pelestarian sumber daya pesisir dan laut. Peraturan desa ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dalam kegiatan penangkapan ikan, budaya, pariwisata, dan pertambangan pasir laut. Juga mengatur fungsi dan peran masyarakat dalam pelindungan sumber daya laut dan pesisir. Peran kelembagaan desa seperti pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, limas desa, dan kelompok masyarakat pengawas. Selanjutnya, peraturan desa ini mengatur mengenai pendanaan berkeberlanjutan bagi
pelestarian dan perlindungan sumber daya pesisir, larangan dan sanksi bagi yang melanggar peraturan desa. Dalam peraturan desa ini terdapat 7 larangan yang disertai dengan 12 sanksi bagi setiap pelanggar. Larangan dalam peraturan desa ini antara lain setiap orang dilarang menggunakan alat tangkap yang merusak biotik laut, dilarang menangkap ikan di zona kearifan atau lilifuk sebelum waktunya, dilarang merusak, mengambil penyu dan terumbu karang, dilarang melakukan pencurian termasuk pasir dan batu laut, dilarang dilakukan pencemaran laut, serta dilarang merusak tempat pengeringan garam. Sekian dari materi yang saya berikan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.